Selamat datang di channel Munawir Rasa. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya kita akan dengarkan sambutan Kepala L2 Dikti Wilayah 16 yang terhormat Bapak Munawir Sazali Rajak SIPMA, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya melalui kesempatan ini mengucapkan selamat kepada Ibu Rektor untuk amanah yang kedua kalinya untuk periode 2023-2027 beserta seluruh pejabat struktural yang juga dilantik pada 2 hari yang lalu. Saya yakin kita semua yang di ruangan ini percaya bahwa amanah yang diberikan kepada Ibu Rektor untuk kedua kalinya, karena tadi Ibu Rektor sudah sampaikan betapa banyak capaian-capaian yang sudah dilakukan, yang sudah didapatkan selama periode pertama Ibu Rektor memimpin. Banyak sekali Bapak Ibu progres yang kita lihat dalam waktu yang tidak begitu lama ketika Stikes Bina Mandiri dan STIM bergabung menjadi UBM di mulai 2019. Saya ingat sekali, saya alhamdulillah hadir waktu itu di pelantikan Ibu Rektor yang pertama. Sejak itu banyak sekali kemajuan-kemajuan yang kita lihat begitu cepat terjadi di UBM. Mulai dari pembangunan infrastruktur yang luar biasa, perpustakaan yang mendapatkan peringkat A untuk akreditasinya, dan yang mungkin yang perlu saya highlight di sini adalah pertumbuhan program studi dalam setahun saya bertugas di wilayah 16 yang mungkin bisa dibilang paling progresif di antara semua perguruan tinggi yang ada di wilayah 16. Tadi Bu Rektor dan Pak Ketua sampaikan, Bapak Ibu, setahun ini sudah ada 10 lebih perguruan tinggi program studi baru yang dihadirkan oleh UBM, dan banyak di antara program studi tersebut merupakan program studi yang unik karena mungkin baru pertama ada di wilayah 16. Beberapa ada yang baru di Gorontalo termasuk misalnya prodi hubungan internasional, prodi K3, prodi pendidikan khusus, teknologi pendidikan, yang menurut saya memang sangat strategis untuk dibuka oleh Universitas Bina Mandiri. Harapan kami, kenapa kemudian kami sangat mendorong prodi-prodi di Gorontalo atau perguruan tinggi di Gorontalo untuk membuka banyak prodi-prodi baru, sesuai tadi harapan yang disampaikan Pak Ketua. Kita yang pertama ingin mencegah terjadinya capital flight, Bapak Ibu, supaya kemudian warga Gorontalo punya alternatif, tidak mesti keluar daerah untuk kuliah di prodi-prodi tersebut. Misalnya prodi HI, selama ini prodi HI itu dominan paling dekat ada di Makassar. Dengan adanya prodi hubungan internasional di Gorontalo, maka alumni SMA yang ada di Gorontalo itu kemudian tidak perlu keluar dari Gorontalo untuk belajar HI, sehingga kemudian tadi kita mencegah terjadinya capital flight. Artinya uang yang harusnya tadi keluar ke kota lain atau provinsi lain itu tetap bisa berputar di Gorontalo. Bahkan sebaliknya, kita berharap dengan kehadiran prodi-prodi baru tersebut kita bisa mendatangkan capital dari luar. Tadi Ibu Rektor sudah sampaikan 27% itu sudah berasal dari luar Gorontalo. Pak Ketua sampaikan 13 provinsi sudah yang menjadi asal dari mahasiswa kita. Tidak lama lagi akan ada mahasiswa asing yang masuk ke UBM. Saya rasa ini hal yang positif, khususnya bagi pemerintah daerah di mana lokasi kampus berada, karena tadi pasti terjadi percepatan perekonomian di sekitar kampus di banyak sektor, mulai dari hal-hal yang sederhana mungkin kuliner, kos-kosan, ATK, atau mungkin transportasi yang tentu saja semakin mendapatkan domino efek dari keberadaan kampus yang prodinya banyak, dan tentu saja harapan kita kemudian jumlah mahasiswanya juga ikut meningkat. Jadi terima kasih kepada Pak Ketua dan Ibu Rektor. Harapan saya semoga di periode yang kedua
capaian-capaian yang ditargetkan kemudian bisa kita wujudkan. Khususnya tadi yang mungkin menurut saya perlu kita sama-sama perjuangkan adalah menghadirkan program studi kedokteran gigi dan profesi dokter gigi. Ini insya Allah kami di LL Dikti siap mengawal dan mendorong supaya ikhtiar ini bisa segera tercapai. Saya sangat tertarik tadi mendengarkan cerita dari Pak Ketua mengenai struktur baru di UBM. Ya, ketika MBKM yang kemarin, ya, yang kemarin saja waktu menjadi UPT itu saya sudah luar biasa kagum. Ini luar biasa nih. Ada kampus yang membuat UPT khusus MBKM. Kekaguman saya bertambah hari ini Pak Ketua dan Bu Rektor karena Pak Andri dipromosikan jadi Wakil Rektor. Dan saya rasa ini mungkin, saya yakin di wilayah 16 ini yang pertama ada MBKM menjadi nomenklatur struktur di Wakil Rektor, dan bisa jadi satu-satunya di Indonesia perguruan tinggi yang menjadikan MBKM sebagai nama dari jabatan Wakil Rektor. Ini hal yang menarik dan membanggakan Bapak Ibu. Kenapa? Karena MBKM merupakan program strategis kami di kementerian, dan dengan jabatan MBKM di WR 4 menandakan bahwa UBM melihat MBKM ini sebagai hal yang sangat strategis untuk mempersiapkan mahasiswa-mahasiswa dan alumni untuk masuk ke dunia kerja. Jadi ini sesuatu yang menurut saya sangat apresiasi. Kenapa MBKM ini penting Bapak Ibu? Karena saat ini kompetensi dan dunia kerja yang akan dimasuki oleh lulusan perguruan tinggi itu sangat cepat berubah dan sulit untuk diprediksi. Oleh karena itu, pendidikan yang dilakukan di perguruan tinggi harus fleksibel dan terus berinteraksi dengan perkembangan di dunia industri dan dinamika masyarakat. Jadi MBKM ini memang jadi salah satu tools bagi perguruan tinggi ya untuk memberikan penguatan-penguatan kepada mahasiswanya, termasuk penguatan skill, khususnya soft skill dan karakter, supaya mereka kemudian bisa memiliki pemahaman yang komprehensif terkait dunia kerja. Karena sekarang dunia kerja ya khususnya kepada para wisudawan dan wisudawati, kalian harus betul-betul prepare, karena saat ini masalah-masalah di dunia kerja di luar sana tidak lagi bisa diselesaikan dengan pendekatan monodisiplin. Pendekatan yang harus kita gunakan sudah pendekatan transdisiplin, multidisiplin, interdisiplin. Kenapa? Ya karena tadi tidak semua yang kemudian kita pelajari ya selama kuliah itu kemudian kita gunakan di dunia kerja, dan tidak semua ya lulusan perguruan tinggi kemudian bisa bekerja sesuai dengan bidangnya. Kenapa? Karena situasi di luar sana semakin berubah ya, tuntutannya sangat berubah. Sehingga harapan saya tadi dengan hadirnya WR 4 di bidang kerjasama dan MBKM, yang pertama semakin besar jumlah mahasiswa kita yang bisa lolos di program flagship ya. 2 hari lalu kalau nggak salah kita sosialisasi khusus wilayah 16 untuk program MSIB. Saya lihat Pak Warek hadir juga. Saya mau minta tolong anak-anak kita yang sudah eligible untuk ikut program dipersiapkan Pak, karena luar biasa tuh manfaat dari program MSIB, karena apalagi dibiayai oleh kementerian. Tapi tidak hanya itu, saya juga berharap Pak WR 4 juga serius merancang program-program MBKM yang sifatnya mandiri, yang sehingga kemudian kesempatan MBKM ini bisa dirasakan oleh lebih banyak mahasiswa yang ada di UBM. Saya rasa banyak ya tempat kita bisa belajar praktek-praktek baik. Saya ucapkan terima kasih juga kemarin Bu Rektor dan Pak Ketua Yayasan beserta dengan Ketua KUI ya sudah ikut LL Dikti wilayah 16 melakukan patok banding ke 3 perguruan tinggi unggul di Jakarta, yaitu Universitas Tarumanagara, Universitas Gunadarma, dan Universitas BIN Nusantara. Saya rasa kunjungan 3 hari tersebut banyak hal yang bisa kita pelajari dari ketiga kampus unggul tersebut, walaupun karakteristiknya beda-beda dan tidak mesti kita melihat atau mengambil secara langsung apa yang mereka lakukan, tapi saya rasa bisa menjadi beberapa inspirasi
dari upaya-upaya di UBM untuk menjadi perguruan tinggi unggul. Misalnya dari Untar kemarin kita belajar bahwa yayasan harus punya value atau misi yang diemban oleh perguruan tinggi. Kemudian perguruan tinggi juga harus punya misi prioritas atau diferensiasi misinya yang mau dibawa kemana. Dan saya rasa juga di UBM sudah menetapkan keinginannya untuk menjadi kampus yang unggul, profesional dan mengglobal. Saya rasa itu yang harus menjadi inspirasi bagi semua sivitas akademika di UBM dalam melaksanakan upaya meningkatkan mutu di UBM. Kemudian standar-standar, prosedur dan peraturan-peraturan itu harus diperkuat dan konsisten dijalankan. Kemudian di BINUS kita belajar bahwa pusat karir sama pentingnya dengan UPT penerimaan mahasiswa baru. Ya tentu saja dengan hadirnya pusat karir, dengan hadirnya MBKM, di situ juga kita melihat bahwa UBM juga serius mempersiapkan alumninya masuk ke dunia kerja. Di BINUS kita belajar bahwa selain tridharma mereka punya dharma keempat yaitu self development. Bagaimana kemudian dosen-dosennya, tendik-tendiknya juga punya kewajiban untuk senantiasa meningkatkan kapasitas dan kompetensi dirinya. Di situ kita belajar bahwa ternyata tidak begitu sulit untuk mengejar peringkat akreditasi unggul. Karena saya ingat sekali ketika rakor kemarin Pak Ketua Yayasan itu men-challenge kita, kenapa di anggaran LLDikti tidak ada upaya untuk mendorong kampus-kampus mendapatkan peringkat unggul. Jawaban saya waktu itu, jangankan unggul Pak, A saja sulit. Tapi ketika di BINUS ternyata Prof. Kun sampaikan ada beberapa skema internasional yang mungkin lebih mudah didapatkan daripada yang A. Sehingga kemudian kenapa tidak UBM mungkin bisa mempelopori Pak upaya-upaya atau menjadi pilot untuk wilayah Gorontalo atau wilayah 16 prodi pertama yang mendapatkan peringkat unggul. Ini saya challenge ya kepada Bu Rektor dan Ayu supaya setidaknya adalah yang pecah telur kita di wilayah Gorontalo ini yang peringkatnya internasional. Banyak sekali saya rasa yang kita pelajari kemarin dari 3 kampus tersebut, dan harapan saya semoga kunjungan 3 hari tersebut tadi bisa memberikan inspirasi bagi teman-teman di UBM untuk merancang program-program untuk meningkatkan mutu. Terakhir kepada adik-adik wisudawan dan wisudawati, jangan pernah puas dengan gelar yang kalian raih hari ini, terus belajar karena di luar sana tadi situasi sangat berubah. Untuk bersaing tidak hanya dibutuhkan knowledge saja atau pengetahuan saja, tapi kalian juga harus punya keterampilan yang lengkap. Keterampilan tidak hanya hard skill namun juga soft skill, dan saya rasa soft skill ini jauh lebih dominan saat ini, berpengaruh terhadap kesuksesan seseorang daripada pengetahuan saja. Ada proyeksi dari World Economic Forum, saya bacakan saja di sini Bapak Ibu teman-teman, ada 10 top skill yang diproyeksi oleh World Economic Forum akan menjadi top atau keunggulan atau keterampilan yang dibutuhkan oleh dunia kerja di tahun 2027. Sebenarnya proyeksinya tiap tahun itu berubah, tapi yang saya bacakan di sini adalah yang dibutuhkan di 2027, setidaknya 3 tahun dari sekarang kalian masih bisa memprepare atau mengasah soft skill tadi untuk kemudian bisa digunakan. Yang pertama adalah analytical thinking. Jadi kemampuan untuk berpikir secara analisis. Yang kedua adalah creative thinking, kemampuan berpikir secara kreatif. Yang ketiga, skill yang dibutuhkan di 2027 adalah kemampuan artificial intelligence, kecerdasan buatan, dan kemampuan untuk menggunakan big data. Kemudian skill keempat yang dibutuhkan adalah leadership and social influence, kemampuan skill kepemimpinan dan berpengaruh secara sosial. Yang kelima, resilience, flexibility and agility, kekuatan atau ketahanan, fleksibilitas dan kelincahan, agility. Yang keenam, curiosity and lifelong learning, rasa ingin tahu dan pembelajaran sepanjang hayat. Jadi tadi nggak boleh kemudian kita puas dengan apa yang kita pelajari, senantiasa terus punya rasa ingin tahu dan belajar itu sepanjang hayat, dari PAUD sampai maut.
Kemudian teknologi literasi teknologi, dan saya rasa ini memang sudah jadi tugas kita sekarang di tengah kemajuan teknologi. Kemudian yang ke-8 design and user experience, yang ke-9 motivation and self awareness, dan yang ke-10 empathy and active learning. Jadi 10 skill ini yang diprediksi oleh World Economic Forum akan menjadi top skill yang dibutuhkan IDUCA di tahun 2027. Jadi bukan hanya pengetahuan yang kalian dapatkan selama kuliah di UBM yang bisa jadi modal, tapi kalau kalian memperkuat skill pada 10 bidang tadi, maka saya pastikan dan saya yakin kalian akan menjadi lulusan atau SDM yang kompetitif dan siap berdaya saing di dunia kerja. Saya berharap kalian yang hari ini wisuda bisa mendapatkan pekerjaan dalam jangka waktu yang tidak begitu lama, amin. Bisa mendapatkan penghasilan yang layak, karena itu menjadi salah satu dari 8 IKU yang diatur melalui Kepmen 210 yang tadi disampaikan Pak Ketua. Jadi untuk mengukurnya, tahun depan kalian akan dilakukan tracer study oleh kampus, dan mohon untuk jawab dengan informasi yang seakurat-akuratnya supaya kemudian kampus juga bisa mendapatkan informasi dan memanfaatkan informasi yang kalian berikan untuk melakukan evaluasi dan asesmen untuk perbaikan ke depan. Sekali lagi terima kasih kepada yayasan yang luar biasa memberikan dukungan kepada pengelola Pak Ajis. Saya jarang melihat sambutan yayasan tuh yang betul-betul komprehensif seperti tadi. Jadi tidak banyak Bapak Ibu yayasan atau penyelenggara perguruan tinggi yang mengikuti juga perkembangan atau regulasi dari kementerian seperti yang dilakukan Pak Ajis tadi. Jadi saya yakin dengan yayasan yang juga mengikuti perkembangan yang juga progresif, maka kita bisa sama-sama mengakselerasi UBM untuk menjadi kampus yang unggul, profesional, dan mengglobal. Terakhir, kami di LL Dikti tentu saja sebagai satker di bawah menteri yang bertugas untuk menjadi fasilitator peningkatan mutu, siap untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada Ibu Rektor dan seluruh jajarannya dalam rangka meningkatkan mutu dan kualitas semua aspek yang ada di UBM, khususnya tadi untuk mengejar target-target jangka pendek, jangka menengah, termasuk FKG tadi. Bapak Ibu, insya Allah kita sama-sama kawal supaya bisa terwujud dalam waktu yang tidak begitu lama. Saya rasa demikian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.